Perkenalkan, nama saya Nurmila Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul materi etika administrasi publik, yaitu etika pelayanan publik. A. Teori etika. Etika diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang, yaitu jujur, adil, dan fair, namun terutama pada sistem yang tidak kondusif. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau watak. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak, atau mores yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah moral atau moral, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. Di samping itu terdapat istilah norma yang berasal dari bahasa Latin, norma penyiku atau pengukur. Dalam bahasa Inggris, norma berarti aturan atau kaidah. Etika birokrasi administrasi negara adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman acuan referensi bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, agar tindakan dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, tindakan birokrasi publik dinilai apik, buruk, dan tidak tercela dan juga terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan referensi penuntun bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas kewenangannya antara lain adalah efisiensi, membedakan milik pribadi dan milik kantor, impersonal, marital system, responsible, accountable, dan responsiveness. Moralitas yang dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan prinsip etika dan moral. B. Birokrasi. Birokrasi berasal dari kata burau yang berarti meja atau kantor dan kata kratia yang berarti pemerintah. Kantor di sini bukan menunjukkan sebuah tempat, melainkan pada sebuah sistem kerja yang berada dalam kantor tersebut. Dalam kamus bahasa Jerman, arti kata birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan sistem administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Dalam kamus besar bahasa Italia adalah kekuasaan pejabat dalam administrasi pemerintah. Fungsi dan peran birokrasi pemerintah yakni 1. Melaksanakan pelayanan publik, 2. Pelaksana pembangunan yang profesional, 3. Perencana pelaksanaan dan pengawasan kebijakan manajemen pemerintah, 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik, harus bersifat netral. Tujuan birokrasi yakni pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Lalu yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, dan sinkronasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dominasi birokrasi patrimonial menurut Weber. Pertama, pejabat-pejabat disaring atas kinerja pribadi. Lalu yang kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan atau kekayaan. Lalu yang ketiga, pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik ataupun administratif. Yang keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia, yakni yang pertama, sentralisasi yang cukup kuat. Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu ciri umum yang melekat pada birokrasi yang rasional. Lalu yang kedua, menilai tinggi keseragaman dalam struktur birokrasi sama seperti sentralisasi. Keseragaman dalam struktur juga merupakan salah satu ciri umum yang sering melekat. Lalu yang ketiga, pendelegasian wewenang yang kabur dalam birokrasi Indonesia. Nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah, meskipun struktur birokrasi pada pemerintah di Indonesia sudah hierarki. Dalam praktek perincian wewenang, menurut Jinjang sangat sulit dilaksanakan. Lalu yang terakhir, kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memiliki secara lengkap. Kalaupun ada, sering tidak dijalankan secara konsisten. C. Pelayanan publik. Di dalam ilmu pemerintahan,
Dara mengemukakan bahwa sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja guna memenuhi, memproduksi, mentransfer, mendistribusikan, dan melindungi kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumer sovereign akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintah. Asas pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan umum. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kesamaan hak. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima, keprofesionalan. Yang keenam, partisipatif. Yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Yang kedelapan, keterbukaan. Yang kesembilan, akuntabilitas. Yang kesepuluh, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Yang kesebelas, ketepatan waktu. Lalu yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kualitas pelayanan publik menurut Ciptono yaitu mengemukakan bahwa secara spesifik tidak ada definisi mengenai kualitas layanan yang diterima. Namun secara universal dari definisi yang ada terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Lalu yang terakhir, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya, apa yang dianggap berkualitas menjadi kurang berkualitas pada masa yang mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.